Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Masyaul Fikih. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana, NIM 193111120, PAI kelas 5D. Yang pertama adalah materinya adalah memahami historis fikih. Historis fikih. Aspek sosiokultural yang melatar belakangi perwahyuan tidak membatasi cakupan kandungannya. Bahkan teks Al-Quran melampaui batas-batas eksternal partikular yang melatar belakangi hal tersebut, menunjukkan bahwa Islam diturunkan tidak hanya untuk komunitas tertentu, komunitas Arab, Mekah, Madinah, melainkan untuk menyapa seluruh aspek manusia kapan dan dimanapun berada. Hal ini terbukti di kehidupan manusia. Corak keberadaan Islam di manusia berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Di Indonesia terdapat banyak mazhab fikih yang berkembang. Di setiap alirannya ada 5 mazhab fikih, bahkan lebih dari itu. Lanjut. Yang kedua, stagnasi tasyrik Islam. Fikih itu tidak dapat dilepaskan keberadaannya dari faktor kondisi sosio-historis yang mengitari para ulama fikih dalam memproduksi fikih. Kondisi sosio-historis merupakan variabel yang tidak dapat dinafikan dalam melihat fikih. Hal ini senada dengan kaidah usul fikih, hukum itu berputar, lahir dan berubah bersama ada tidaknya yang ilat. Kaidah ini mengisyaratkan tentang elastisitas dan fleksibilitas fikih dan dapat pula dikatakan fikih merupakan produk kondisi sosio-historis karena fikih merupakan hasil olah nalar manusia yang relatif dan hingga lahir berdasarkan kondisi sosio-kultural. Lanjut, yang selanjutnya, yang ketiga adalah fenomena fikih generasi awal. Fenomena fikih generasi awal jika ditelusurkan ke belakang dalam pertumbuhannya, hukum Islam dimulai dengan suatu masa pembentukan dan pembinaan secara langsung oleh Rasulullah SAW terhadap generasi pertama kaum muslimin dengan segala kompleksitasnya. Pada masa itu, hukum Islam merupakan refleksi logis dari pengumpulan berbagai situasi aktual yang kemudian melahirkan apa? Melahirkan karya-karya fikih. Dengan begitu, karakter fikih yang lahir lebih berorientasi memenuhi kebutuhan masyarakat pada zamannya. Bahkan pada masa Rasulullah SAW pun hukum Islam fikih merupakan respon positif terhadap persoalan-persoalan yang muncul. Lanjut, yang selanjutnya adalah fenomena fikih di masa pembentukan mazhab. Di masa ini, imam mazhab yang pertama adalah Abu Hanifah, imam mazhab yang kedua adalah Imam Malik, imam mazhab yang ketiga yaitu Al-Imam Al-Syafi'i, imam mazhab yang keempat adalah Ahmad ibn Hanbal. Sejumlah imam mazhab yang terlupakan bahkan dinyatakan hilang pada masa ini adalah seperti mazhab Al-Syawri, mazhab Ibnu Uyainah, mazhab Al-Azya'i, mazhab Al-Tabari, dan mazhab Al-Zahiri dan yang lainnya. Lanjut ya, yang kelima, ketika pintu ijtihad tertutup. Pada masa ini ketika pintu ijtihad tertutup, aktivitas yang menggantikan ijtihad adalah tradisi mensyarah kitab-kitab fikih dan kitab-kitab hadis. Bahkan beberapa kitab hadis fikih disyarah berulang-ulang oleh ulama kitab hadis. Misalnya Fath Al-Bari disyarah sekurang-kurangnya 3 kali, bahkan lebih dari itu. Lanjut, selanjutnya mengembangkan ijtihad independen atau mutlak. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disertai dengan dampak globalisasi telah membawa atmosfer perunahan yang serba cepat
masalah sosial muncul dengan wajahnya yang beragam problem masyarakat. Demikian berkembang jauh berbeda dalam hal ketika fikih menjadi ijtihad baru di masa lalu. Hal ini menuntut ada perubahan dalam responnya. Dalam keadaan begitu, tentu sebagai komunitas intelektual yang hidup di abad ini dibutuhkan tanggung jawab intelektualitasnya. Penghargaan kita terhadap karya-karya ulama masa lalu tidak selalu harus tunduk kepada hasil olah nalar mereka, tetapi kita harus melanjutkan ijtihad mereka sesuai tantangan zaman, dan adalah sebuah keniscayaan yang kita alami saat ini. Lanjut, Islam Indonesia, Islam yang majemuk. Umat Islam di Indonesia merupakan Islam yang unik, heterogen, agama, suku, kepercayaan, ras, etnik, adat, istiadat, budaya, sehingga dibutuhkan penanganan khusus. Indonesia merupakan negara dengan penganut Islam terbesar di dunia, sehingga Islam adalah mayoritas. Maka tetapi terdapat beberapa wilayah dan provinsi di mana umat Islam merupakan umat minoritas. Keadaan ini sungguh fenomena unik. Potensi konflik atas nama agama merupakan masalah serius yang harus dipertimbangkan dalam mengambil kebijakan. Bahkan secara internal umat Islam mempunyai beberapa ormas, mazhab, dan organisasi, sehingga dibutuhkan kearifan komunikasi dalam mengambil kebijakan. Sebagai contoh, penetapan awal puasa, hari raya, Idul Fitri biasanya ada perbedaan-perbedaan, tapi harus disikapi dengan toleransi antar ormas tersebut atau organisasi tersebut. Kearifan menyikapi perbedaan. Indonesia berdiri di atas pengakuan akan eksistensi keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika. Lebih lagi ketika pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dikumandangkan oleh Taufik Kemas, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945. Di atas keberagaman itulah Indonesia dibangun, di atas bingkai persatuan dan persaudaraan. Indonesia mempunyai kekayaan budaya, agama, ras, etnik, bahasa, dan lain-lain. Perbedaan tersebut merupakan kekayaan dan kekuatan yang harus dipelihara dengan baik. Di sisi lain, keberagaman dapat pula menjadi konflik sosial jika tidak disikapi dengan bijak dan arif. Potensi tersebut seharusnya dikomunikasikan dalam rangka menemukan sebuah kesepakatan bersatu atau toleran dalam menghadapi realitas yang mesti berbeda. Selanjutnya, urgensi perumusan fikih Islam Indonesia. Fikih sebagai produk pemikiran yang dipengaruhi oleh kondisi sosio-historis. Masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai suatu yang baku dan absolut. Pengakalan terhadap produk fikih merupakan sebuah ketidakseimbangan Islam sebagai agama yang menjadi rahmat bagi semesta alam, yang menembus seluruh wilayah dan zaman. Sudah saatnya digugat secara kritis sehubungan dengan munculnya berbagai masalah kontemporer yang meminta Islam sebagai jawaban atau solusi yang merawati umat berhadapan dengan keragaman problematika. Itu sedikit yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.